Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Tadris Matematika C 2018 Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus dengan saya sendiri Pramudia Hilma Khairunisa dan rekan-rekan saya ada Erna Fatur Rashidah, Muhammad Rizal Fatah, Lina Inayatun Nafiah dan Muqtadiul Khairah. Di sini kami akan memaparkan pengkajian kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh Ibu Vina Triwahyuni Magister Pendidikan. Sebelumnya, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, mari kita simak penjelasannya. Saya akan menjelaskan yang pertama sampai dengan yang keempat. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau rencana pelajaran 1947. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum yang pertama lahir pada masa kemerdekaan, lebih populer dengan istilah Leerplan dalam bahasa Belanda yang artinya rencana pelajaran dibandingkan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Nah, kurikulum saat itu kan dikenal dengan sebutan rencana pelajaran 1947. Itu tapi baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, jadi ada itu ya, sejumlah kalangan yang menganggap sejarah perkembangan kurikulum itu berawal dari kurikulum 1950. Nah, rencana pelajaran 1957 ini memuat dua pokok. Yang pertama yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua yaitu garis-garis besar pengajaran. Nah, suasana kehidupan pada berbangsa saat itu kan masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Jadi pendidikan itu sebagai development conformist yang lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa lain. Nah, ciri kurikulum 1947 ini yang pertama itu tidak menekankan pada pendidikan pikiran, mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, terutama pada kesenian dan pendidikan jasmani. Nah, yang selanjutnya kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan lebih merinci setiap mata pelajaran. Ciri kurikulum ini yang pertama yaitu sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu sistem rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau rencana pendidikan 1964. Nah, ciri kurikulum ini yang pertama yaitu pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Nah, apa sih program Pancawardhana itu? Nah, Pancawardhana merupakan pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, dan jasmani. Kepribadian itu keterampilan. Nah, ada yang menyebut juga Pancawardhana ini lebih berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, ciri yang kedua itu mata pelajarannya diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmania. Nah, pada kurikulum ini pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Selanjutnya yang keempat yaitu kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini tuh bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, pada kurikulum ini itu terlihat dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan yang awalnya tadi menggunakan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, ciri kurikulum ini
Yang pertama yaitu menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran pada kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, jadi ketiga itu mata pelajarannya itu dibagi menjadi 9 kelompok. Yang kelompok pembinaan Pancasila itu terdiri dari 4, yang terdiri dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan pendidikan olahraga. Kemudian yang pengetahuan dasar ini meliputi berhitung, ilmu pengetahuan alam, dan pendidikan kesenian serta pendidikan kesejahteraan keluarga. Untuk yang kecakapan khusus itu terdiri dari pendidikan kejujuran. Nah, ciri yang kedua yaitu hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Nah, ada orang yang menyebutnya itu sebagai kurikulum yang bulat karena hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Nah, muatan materi pelajaran pada kurikulum ini itu bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Jadi itu tidak terlalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, isi pendidikannya pada kurikulum ini tuh diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1975 sampai kurikulum tahun 1994. Kurikulum 1975 memiliki ciri khusus. Yang pertama adalah menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Maksudnya adalah guru harus mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap muridnya dalam menyusun rencana pembelajaran dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut. Yang kedua, menganut pendekatan yang integratif. Maksudnya, setiap pembelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan yang lebih akhir. Yang ketiga, pendidikan moral Pancasila dalam kurikulum 1975 bukan hanya dibebankan kepada bidang pelajaran pendidikan moral Pancasila di dalam pencapaiannya, melainkan juga kepada bidang pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan agama. Yang keempat, menekankan pada efisiensi dan efektivitas pengguna dana, daya, dan waktu yang tersedia. Selanjutnya, sistem evaluasi. Sistem evaluasi ini dilakukan penilaian murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran terkecil dan memperhitungkan nilai-nilai yang dicapai murid-murid pada setiap akhir satuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang melandasi kurikulum 1945. Yang pertama adalah fleksibilitas program. Jadi, penyelenggaraan pendidikan keterampilan pada setiap program harus mengingat faktor-faktor ekosistem dan kemampuan pemerintah, masyarakat, serta orang tua untuk menyediakan dana bagi kelangsungan bidang studi tersebut. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Jadi, efisiensi di sini adalah efisiensi waktu, pendayagunaan dana dan tenaga secara optimal. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan. Nah, di sini terdapat 4 macam tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Tujuan umum ini adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan institusional adalah tujuan untuk setiap lembaga tingkatan pendidikan seperti SD, SMP, SMA gitu. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan untuk setiap bidang studi, dan tujuan instruksional adalah tujuan setiap pokok bahasa. Yang selanjutnya adalah kontinuitas. Jadi, sekolah dasar atau SD dan SMP adalah sekolah-sekolah umum yang masing-masing fungsinya dinyatakan dalam
tujuan institusional. Namun, kurikulum satu jenjang pendidikan dengan yang di atasnya berhubungan secara hierarkis. Oleh karena itu, dalam menyusun kurikulum ketiga jenjang sekolah tersebut, hendaknya selalu dihubungkan secara hierarkis dan fungsional. Selanjutnya adalah pendidikan seumur hidup. Jadi, pendidikan yang diterima anak sekolah itu memberikan dasar atau bekal untuk belajar seumur hidup, sehingga memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengembangkan potensi-potensinya itu sesuai dengan kebutuhan kehidupannya. Selanjutnya, kelebihan dari kurikulum 1975 ini adalah yang pertama, berorientasi pada tujuan, mengarah pembentukan tingkah laku siswa, relevan dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan psikolog, menekankan efektivitas dan efisiensi, menekankan fleksibilitas, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitasnya, dan prinsip berkesinambungan. Selanjutnya adalah kekurangan dari kurikulum 1975. Yang pertama, terdapat tidak keserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Yang ketiga, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Yang keempat, guru disibukkan dengan menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kelima, pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Yang keenam, kurikulum ini itu terlalu berorientasi pada guru, sehingga membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Dan metode-metode ceramah, terus metode dikte itu lebih menonjol digunakan oleh para guru. Setelah yang terakhir adalah kreativitas murid kurang berkembang, karena didukung oleh konsep kurikulum yang menempatkan guru sebagai subjek dalam melakukan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, kurikulum tahun 1984. Nah, dasar perubahan kurikulum dari 1975 ke kurikulum 1984 ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat unsur GBHN 1983 yang belum tertampung sepenuhnya ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, ketidakserasian antara materi kurikulum dengan bidang studi dengan kemampuan anak didik. Terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir setiap jenjang. Pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat anak-anak sampai sekolah menengah tingkat atas, termasuk pendidikan luar sekolah. Pengadaan program studi baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Nah, dasar perubahan ini hampir sama dengan yang tadi dari kekurangan kurikulum 1975. Nah, ini karakteristik dari kurikulum 1984. Kurikulum ini itu dipengaruhi oleh aliran psikologi humanistik, yaitu banyak dipengaruhi
Aliran ini itu memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah dan meneliti lingkungannya. Oleh karena itu, kurikulum ini itu lebih menggunakan pendekatan proses. Kalau yang 1975 tadi kan ke tujuan, kalau yang ini lebih ke proses. Meskipun begitu, tidak mengesampingkan tujuan. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1975 yang disempurnakan, karena hanya sedikit perbedaannya, lebih untuk menyempurnakan saja. Yang selanjutnya, cara belajar ini tuh disebut juga dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, konsep dari CBSA ini itu secara teoritis itu sangat bagus, tetapi pada pelaksanaannya banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA ini. Jadinya malahan suasana di kelas itu menjadi gaduh dan kurang baik gitu. Selanjutnya adalah kelebihan dari kurikulum 1984. Yang pertama, murid tidak terbebani oleh materi pelajaran. Yang kedua, siswa aktif, kreatif, inovatif, dan dapat memecahkan masalah. Sosialisasi siswa terhadap lingkungan di sekitarnya sangat bagus. Namun, pada kenyataannya kan tidak dapat untuk melaksanakan ini, jadinya ini menjadi kekurangannya. Yang pertama, memerlukan fasilitas yang lebih lengkap untuk menunjang kreativitas anak, dan hanya efektif pada kelas kecil, ya kurang lebih sekitar 30 siswa. Yang selanjutnya, kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum ini terjadi perubahan pembagian waktu pelajaran, yang awalnya dari semester atau dalam 1 tahun dibagi 2 waktu pembelajaran menjadi catur bulan, yaitu dalam 1 tahun dibagi menjadi 3 kali waktu pembelajaran. Yang kedua adalah bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk siswa di seluruh Indonesia. Yang ketiga, bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus itu dapat mengembangkan pengajarannya sendiri disesuaikan dengan lingkungannya. Yang keempat, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak. Jadi dari hal yang mudah ke hal yang sulit. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengkaji kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat, industri, norma, nilai, budaya, sumber daya lingkungan, dan perubahannya, maka dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau yang berkompeten. Nah, karena itulah pada tahun 2004 diciptakan kurikulum berbasis kompetensi atau yang sering dikenal dengan KBK, di mana kurikulum ini menitikberatkan pada pengembangan kompetensi atau kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Nah, aspek dari kompetensi sendiri yaitu ada pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau understanding, keterampilan atau skill, nilai atau value, sikap atau attitude, dan minat atau interest. Nah, kemudian apa saja sih karakteristik dari KBK? Yang pertama yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun kelompok. Kemudian KBK juga berorientasi pada hasil belajar atau learning outcome. Sedangkan penyampaian dalam pembelajaran KBK menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
Sumber belajar yang digunakan bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Sedangkan penilaian pada KBK sendiri menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kemudian isi dan struktur kurikulum. Nah, di sini terdapat contoh struktur program kurikulum KBK SMP tahun 2004. Di mana di sini terdapat beberapa mata pelajaran, salah satunya yaitu TIK, di mana TIK ini belum ada pada kurikulum sebelumnya. Kenapa ditambahkan pada KBK? Tujuannya yaitu untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, kemudian pelaksanaan dari KBK. Yang pertama, bahasa pengantar yang digunakan jelas bahasa Indonesia. Kemudian untuk intrakurikuler atau hari pembelajarannya, di mana hari efektif belajar dalam 1 tahun pelajaran dilaksanakan menggunakan sistem semester. Sedangkan untuk ekstrakurikuler atau kegiatan di luar KBM memiliki alokasi waktu yang diatur tersendiri berdasarkan pada kebutuhan. Contohnya ada pramuka, koperasi, UKS, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk remedial, pengayaan, dan akselerasi, remedial ini diberikan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, sedangkan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang cemerlang agar mempertahankan belajarnya. Kemudian untuk akselerasi belajar sendiri diterapkan sehingga peserta didik dengan kemampuan di atas rata-rata dapat menyelesaikan kompetensi dasar lebih cepat dari masa yang telah ditentukan. Sedangkan untuk BK-nya sendiri, pada KBK sekolah ini berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik berkenaan dengan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan tenaga kependidikannya sendiri, guru sekolah menengah adalah guru mata pelajaran yang memiliki kualifikasi kompetensi yang telah tersertifikasi. Sedangkan untuk sumber dan sarana belajar yang digunakan pada KBK yaitu ada buku pelajaran serta sarana atau alat belajar yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Sedangkan untuk silabusnya disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional, daerah, atau sekolah yang mempunyai kemampuan mandiri untuk menyusun silabus setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan. Sedangkan pengelolaan kurikulum di sekolah sendiri mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan potensi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian KBM-nya memiliki beberapa prinsip seperti berpusat pada peserta didik, menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, menciptakan pengalaman belajar yang beragam, kemudian mengembangkan kreativitas dan skill peserta didik, serta belajar dengan berbuat atau learning by doing. Sedangkan untuk penilaiannya sendiri berbasis kelas, jadi KBK ini memberikan kewenangan pada sekolah untuk menentukan kriteria keberhasilan, cara, dan jenis penilaian. Sedangkan penilaian kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006, di mana KTSP merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh dan dilaksanakan pada tiap-tiap satuan pendidikan atau sekolah. Jadi sekolah diberi kekuasaan untuk mengembangkan kurikulumnya. Nah, pada dasarnya KTSP ini sama dengan KBK, hanya saja terdapat perbedaan yang menonjol pada kewenangan dalam penyusunannya, di mana dalam pelaksanaannya dalam pelaksanaan KBK berpegang pada prinsip-prinsip operasional standar yang dikembangkan oleh pemerintah, sedangkan pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan sekolah di bawah koordinasi pemerintah kabupaten atau kota. Jadi, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta sekolah itu berada. Sedangkan prinsip pengembangan KTSP sendiri yang pertama yaitu berpusat pada potensi, pengembangan kebutuhan kepentingan siswa serta lingkungannya, kemudian beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan iptek, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, serta seimbang antara kepentingan nasional dengan daerah. Nah, yang menjadi ciri khas dari KTSP yaitu adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki dan dapat menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan prinsip dalam pengembangan karakter itu sendiri, yang pertama yaitu berkelanjutan. Jadi, pengembangan karakter tidak cukup dilakukan hanya sekali kemudian selesai, namun harus dilakukan dengan bertahap dan berkelanjutan. Kemudian,
nilainya itu tidak diajarkan tapi dikembangkan. Salah satunya yaitu melalui materi pelajaran. Jadi materi pelajaran itu dapat digunakan sebagai bahan atau media mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kemudian, proses pendidikannya dilakukan oleh peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Nah, di sini terdapat nilai-nilai karakter dalam KTSP. Di antaranya yaitu ada religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali inti perbedaan antara KBK dan KTSP dengan kurikulum sebelumnya, di mana pada kurikulum 94, kewenangan pengembangan kurikulum nasional berada di tangan pusat. Jadi daerah hanya mengembangkan mulok, sedangkan pada KBK dan KTSP, pusat itu hanya mengembangkan kompetensi sebagai standar, sedangkan untuk silabus dan penilaiannya dipegang oleh daerah atau sekolah. Kemudian pada kurikulum 94, pendekatan pembelajaran dan pengembangan kurikulumnya itu berbasis konten, jadi mengacu pada materi, sedangkan untuk KBK dan KTSP berbasis kompetensi. Jadi pembelajaran itu ditujukan agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian pada KBK dan KTSP terdapat integrasi muatan pendidikan budi pekerti, mata pelajaran pengetahuan sosial dan sains, serta adanya mapel baru seperti TIK, di mana belum ada pada kurikulum 94. Nah, kemudian pada kurikulum 94 tidak diawali dengan uji coba, sedangkan pada KBK dan KTSP sebelum diterapkan diawali dengan uji coba atau piloting secara bertahap terlebih dahulu. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kurikulum yang diterapkan di Indonesia, yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum yang masih digunakan sampai saat ini. Tetapi untuk saat ini di kurikulum ini dilakukan sebuah revisi. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan juga menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Tujuan dari kurikulum 2013 yang pertama yaitu mampu meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skill dan soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global. Yang kedua, mampu membentuk dan juga meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif sebagai modal dalam membangun sebuah bangsa dan negara. Yang ketiga, meringankan tenaga kerja dalam menyampaikan materi dan menyiapkan materi karena pemerintah telah menyiapkan semua komponen tersebut. Yang keempat, mampu meningkatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta warga masyarakat untuk menyeimbangkan dalam menentukan dan mengendalikan kualitas saat pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Yang kelima yaitu mampu meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai, sebab sekolah akan diberikan keleluasaan mengembangkan kurikulum 2013 sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, belajar tuntas. Di sini peserta didik tidak diperbolehkan mengerjakan pekerjaan selanjutnya sebelum pekerjaan saat ini diselesaikan atau sudah dituntaskan. Nah, untuk yang kedua, penilaian autentik. Penilaian dilakukan secara holistik, tidak hanya mengukur apa yang diketahui siswa, tetapi juga mengukur apa yang dapat dilakukan oleh siswa. Yang ketiga yaitu penilaian berkesinambungan. Dalam penilaian ini secara terus-menerus
dan akan berkesinambungan dalam proses pembelajaran saat berlangsung. Yang keempat, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Dalam penilaian, di sini guru dituntut untuk bervariasi dalam memberikan penilaian atau teknik dalam penilaian. Contoh, teknik penilaian tes tertulis atau pembuatan portofolio atau penilaian diri, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu berdasarkan acuan kriteria. Penilaian harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Misalnya, disesuaikan dengan ketuntasan belajar minimum atau KKM. Landasan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis, dan yang ketiga landasan konseptual. Pada landasan filosofis ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1, di mana berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kompetensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Selain itu, pada landasan filosofis ini, kurikulum 2013 dikembangkan dengan membawa amanah harus mampu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam jiwa peserta didik. Untuk akar dari landasan filosofis ini yaitu budaya lokal dan bangsa, serta pandangan filsafat eksperimentalisme. Landasan yuridis ini terdapat pada Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Yang kedua yaitu terdapat pada Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Dan juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia atau URI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 4 bagian kedua pasal 7 ayat 1 dan 2, di mana dalam undang-undang ini tertuang sebuah amanat bahwa penyelenggaraan pendidikan termasuk guru berkewajiban untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan yang telah dicapai oleh anaknya. Landasan konseptual, di mana landasan konseptual ini ada beberapa. Yang pertama yaitu relevansi pendidikan, yang kedua kurikulum harus berbasis komputer dan karakter, harus berbasis kompetensi dan karakter. Yang ketiga, pembelajaran harus kontekstual, dalam yang keempat pembelajaran harus bersifat aktif, di mana di sini siswa dituntut untuk aktif ya. Yang kelima, penilaian yang valid, utuh, dan juga menyeluruh. Perubahan pola pikir kurikulum 2013. Ini adalah perbedaan dalam pola pikir pembuatan RPP. Untuk KBK dan KTSP, standar kompetensi kelulusan SKL diturunkan dari standar isi. Sedangkan untuk K13, SKL diturunkan dari kebutuhan. Nah, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Ini menurut KBK dan KTSP, sedangkan untuk menurut K13, standar isi diturunkan dari standar kompetensi kelulusan melalui kompetensi inti dan yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, pemisahan antara mata pelajaran yang berbentuk sikap, pembentukan keterampilan, dan pembentukan pengetahuan. Sedangkan untuk kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Yang keempat, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Ini menurut pola pikir KBK dan KTSP. Sedangkan menurut kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk
KBK dan KTSP, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain seperti sekumpulan mata pelajaran yang terpisah. Untuk yang kurikulum 2013, mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti atau di setiap kelas. Nah, selain itu, pada model pembelajaran K3 2013 atau kurikulum 2013 terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihannya, yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan juga inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi praktik, sikap, dan yang lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan juga pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan dalam sebuah program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan fungsi nasional. Yang kelima, kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Untuk kekurangan dalam kurikulum 2013 atau K13 ini, yang pertama yaitu guru banyak salah paham, karena di sini guru beranggapan bahwa pada K13 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari seorang guru. Yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dan juga konsep pendekatan saintifik. Yang keempat, kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu interpretasi akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Fatur Rosyidah, NIM 18106100086. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang interpretasi atau pandangan terhadap kurikulum yang pernah diterapkan. Langsung saja. Pengembangan kurikulum merupakan dinamika yang dapat memberi respon terhadap tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun globalisasi. Pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendukung, yaitu SDM. SDM memiliki peran yang sangat dominan terhadap keberhasilan pengembangan kurikulum. Untuk itu, pengembangan dan pembinaan SDM harus dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Dalam buku Hamalik, Bayi menyebutkan 3 hal yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, yaitu the essential curriculum, yaitu meliputi keterampilan dan pengetahuan yang minimum, yang pencapaiannya harus diukur dengan teknik quality control. Yang kedua, the potential curriculum, yaitu meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk meliputi setiap anak, selaras dengan pengembangan anak, jenjang sekolah, serta kebutuhan masyarakat yang bersangkutan dan untuk diperlukan evaluasi yang kontinu. Yang terakhir, the vocational curriculum, yaitu meliputi keterampilan dan pengetahuan yang khas yang harus dimiliki sejumlah anak sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja pada masyarakat tertentu. Kualitas pada pengembangan kurikulum diukur atas 2 dasar aspek, yaitu prediksi dan tingkat pencapaiannya. Dan dalam pelaksanaan perkembangan kurikulum, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan, yaitu
apa yang diajarkan, bagaimana mengajarkannya, siapa pelajarnya dan bagaimana mereka belajar, dan keserasian bahan dengan kebutuhan real dari siswa dan masyarakat, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses pendidikan termasuk perencanaan, organisasi, serta pengelolaannya, dan yang terakhir perubahan melalui berbagai inovasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung. Dalam pengembangan kurikulum pada suatu perguruan tinggi atau sekolah, tidak dapat dipungkiri akan menghadapi beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat yang kemungkinan muncul dalam pengembangan kurikulum diantaranya: yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang terus-menerus meningkat. Hal ini akan menimbulkan kelangkaan fasilitas belajar dan personel pembimbing, sehingga membutuhkan kurikulum yang lebih sesuai. Yang kedua, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk menuntut penyesuaian kurikulum agar masyarakat tidak ketinggalan dengan bangsa lain. Yang ketiga, aspirasi manusia semakin berkembang luas. Berkat kebebasan berpikir dan mengeluarkan gagasan dan konsep, perlu mendapat penyaluran yang wajar, agar sesuai dengan norma-norma dan nilai agama dan kebangsaan. Hal ini mendorong perbaikan dan pengembangan kurikulum. Yang terakhir, dinamika masyarakat. Hal ini menyebabkan gerakan masyarakat, baik vertikal maupun horizontal, membawa pengaruh besar. Artinya, bagi pengembangan pendidikan. Maka, untuk mengurangi masalah-masalah atau faktor-faktor yang sering muncul dalam pengembangan kurikulum, Othniel Smith dalam buku Umar Hamalik menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu meliputi pemilihan titik tolak pengembangan. Yang kedua, analisis kekuatan-kekuatan yang ada secara selektif. Yang ketiga, teknik pelaksanaan. Yang keempat, cara yang konvensional dalam mengusahakan perubahan. Dan yang terakhir, kontrol atau pengawasan kurikulum. Dari beberapa pendapat di atas merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan secara cermat oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum, agar pengembangan kurikulum yang dilakukan sejalan dengan maksud dan tujuan yang diharapkan. Dari beberapa kasus, perubahan kurikulum hanya terbatas pada perubahan materi atau bahan. Namun pada hakikatnya, perubahan juga harus melibatkan perubahan pada tingkah laku dan pola berpikir guru. Agar perubahan yang dilakukan dapat diimplementasikan dengan baik, maka dapat merumuskan makna dari suatu perubahan yang harus dipahami oleh seluruh komponen yang terlibat dalam pendidikan. Namun, dalam mengimplementasikan, ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan implementasi tersebut gagal. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang bersumber dari birokrasi. Terutama ada harapan dan perlakuan yang berlebihan dari kalangan birokrat mengenai peran kurikulum dan unsur guru dinomorduakan.
Yang kedua, faktor yang bersumber dari penyusun kurikulum, terutama karena lemahnya dasar-dasar filosofis dan psikologis dalam penjabaran kurikulum, sehingga tidak sesuai dengan realitas sosial dan tuntutan perubahan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, faktor yang bersumber dari pelaksana kurikulum, terutama karena tingkat kompetensi dan profesionalisme yang kurang mendukung di kalangan guru. Yang terakhir, faktor yang bersumber dari ekosistem pendidikan, karena tidak kuatnya dukungan sosial dan ketersediaan infrastruktur pendidikan pada satuan pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang ada di daerah. Dari keempat faktor penyebab di atas, merupakan suatu kesatuan yang bersinergi sebagai gabungan yang memastikan terjadinya kegagalan dan perubahan implementasi kurikulum di lapangan. Di tangan guru, kegagalan tersebut menjadi nyata. Posisi dan peran yang terbatas sebagai pelaksana serta pemahaman konseptual mereka yang sederhana. Dengan demikian, pemerintah harus memfasilitasi guru untuk lebih memahami dasar-dasar pertimbangan penyusunan kurikulum baru, melibatkan guru secara aktif dalam kajian, uji coba, dan penilaian berbagai aspek kurikuler, dan memberdayakan guru secara berkelanjutan dalam peningkatan kemampuan profesional mereka sebagai narasumber kurikulum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan untuk pertanyaan lebih lanjut dapat ditanyakan di kolom komentar. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.